Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang peralatan MPASI. Jadi anak aku yang kedua itu sudah berumur 6 bulan dan sudah 3 minggu sudah MPASI, dan di sini aku mau sharing alat-alat apa aja yang aku pakai untuk membuat MPASI anak aku yang kedua. Jadi anak aku yang kedua ini lebih banyak MPASI homemade, jadi aku buat sendiri di rumah, dan ada beberapa alat yang memang aku beli baru khusus untuk MPASI, tapi juga ada beberapa alat yang aku nggak beli baru, jadi memang udah ada sebelumnya. Terus aku cuci menggunakan sabun untuk khusus yang alat-alat bayi, lalu aku bilas juga dengan air hangat, lalu aku pakai khusus untuk MPASI dan enggak aku pakai untuk masak yang lain. Jadi lebih ngirit, lebih hemat, enggak boros di budget, karena kan kalau semuanya itu beli baru menurut aku lumayan pricey ya guys. Jadi memang aku nggak beli baru semuanya, ada beberapa yang sudah aku punya terus aku pakai untuk MPASI. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reviewnya. Alat MPASI pertama yang mau aku review di sini itu adalah timbangan. Menurut aku timbangan itu penting banget ya guys untuk menimbang beberapa bahan MPASI seperti protein hewani, terus kemudian sayur, karbohidrat, semuanya aku timbang dulu sebelum dimasak. Nah, ini tuh brandnya dari Mona. Sebenarnya ini aku udah punya lama untuk menimbang bahan-bahan kue, tapi sekarang juga aku fungsikan untuk menimbang bahan-bahan MPASI, dan ini timbangannya itu cukup akurat, jadi kepake banget buat aku. Yang kedua, di sini itu ada plastik ziplock. Ini aku beli di toko bahan plastik, isinya itu 100 lembar, berguna banget untuk menyimpan protein hewani yang sudah ditimbang dengan timbangan Mona yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian setelah ditimbang itu aku masukkan ke freezer. Jadi bahan-bahan seperti protein hewani itu dia lebih awet untuk disimpan selama kurang lebih 1 mingguan, biasanya baru habis dan baru aku ganti dengan bahan baru. Nah, seperti ini penampakannya. Ini tuh protein hewani, jadi ada hati ayam dan juga daging sapi yang sudah aku timbang, lalu aku simpan di plastik ziplock, dan ini aku taruh di silikon tray seperti ini, baru masuk ke freezer. Nah, ini aku ambil dulu sebentar untuk video dari freezer. Yang berikutnya ini ada silikon tray. Nah, ini itu dari brandnya Kokoni. Ini udah terbagi menjadi 9 bagian seperti ini. Biasanya aku fungsikan untuk protein hewani yang sudah aku timbang, lalu aku taruh satu-satu sesuai kotaknya supaya lebih gampang aja untuk ngambilnya dari freezer. Yang berikutnya ini adalah panci. Sebenarnya ini panci lama ya guys, itu tengahnya itu udah biasa aku pakai untuk buat puding coklat, jadi agak berbekas gitu. Lalu aku fungsikan untuk membuat MPASI. Nah, sebelumnya ini aku udah cuci bersih dengan sabun untuk pencuci alat-alat bayi, lalu juga aku bilas juga dengan air hangat, baru aku fungsikan untuk masak khusus MPASI. Yang ini adalah spatula silikon. Ini aku ada 2. Yang satu ini dari brandnya itu Maxim. Nah, kalau yang satunya itu nggak ada brandnya, aku beli di toko bahan kue. Ini fungsinya spatula silikon ini untuk memasak ya guys. Jadi tadi aku masak dengan panci yang tadi hijau itu kan bahannya itu anti lengket. Jadi kalau dengan bahan anti lengket itu sebaiknya menggunakan spatula silikon agar pancinya nggak tergores. Nah, kalau ini adalah alat untuk mengukus beberapa bahan MPASI yang perlu dikukus. Nah, ini itu dari brand Tupperware Steam It. Sebenarnya dia ada 3 bowl, jadi bisa disusun 3 tingkatan seperti itu. Cuma kalau untuk membuat MPASI itu aku hanya perlu 1 bowl aja atau 1 mangkok aja, itu sudah cukup untuk mengukus beberapa bahan MPASI yang perlu dikukus, dan ini itu bisa dipakai maksimal selama 30 menit. Yang berikutnya ini adalah chopper. Ini dari brand Mitochiba CH100. Sebenarnya aku udah lama punya ini, tapi jarang banget kepake. Malah aku lebih sering ngulek bahan masakan itu pakai
ulekan biasa. Jadi karena jarang banget kepakainya, maka aku fungsikan untuk menghaluskan MPASI. Ini ada 2 mata pisau dan menurutku hasilnya itu lumayan halus, jadi nggak begitu susah lagi untuk menyaring bahan MPASI-nya. Yang berikutnya ini adalah saringan. Jadi saringan ini aku fungsikan itu untuk menyaring beberapa bahan MPASI yang sudah matang, tapi kalau teksturnya aku rasa masih kasar, belum sesuai dengan kemampuan makan bayi, aku saring lagi menggunakan saringan ini. Jadi setelah dihaluskan dengan chopper Mitochiba, lalu aku pakai saringan lagi untuk menyaring bahannya supaya dapat tekstur yang lebih halus. Kalau ini adalah parutan, ini bahannya itu stainless steel. Biasanya aku pakai untuk memarut keju, dan kejunya itu aku pakai sebagai topping untuk snack makanan bayi. Nah, ini aku pakai parutan yang kayak gini aja udah cukup. Yang ini adalah gelas takar. Biasanya aku fungsikan untuk masak. Jadi ini itu untuk naruh seberapa banyak air yang aku pakai untuk memasak MPASI. Nah, ini ada ukurannya, itu adalah 500 ml atau setengah liter. Kalau ini adalah mangkok, ini tuh dari Tupperware. Nah, ini juga barang lama ya sebenarnya, tapi aku fungsikan untuk menyimpan atau menaruh snack atau makanan selingan untuk bayi. Biasanya itu kayak biskuit, itu aku taruh di sini, atau beberapa potongan buah itu juga aku taruh di mangkok ini. Jadi mangkok ini tuh menurut aku serbaguna banget untuk makanan bayi dan juga ukurannya pas untuk sekali makan bayi. Nah, kalau yang ini itu adalah baby food container. Jadi ini dari brand Little Baby. Bahannya itu plastik BPA free. Tutupnya ada 3 macam, warnanya beda-beda semua. Ada yang merah, hijau, sama kuning. Ini sudah microwave safe sama freezer safe. Jadi lumayan aman kalau dipakai. Terus kemudian juga sudah ada takarannya, itu 150 ml. Jadi biasanya aku masak makanan yang utama itu sekali sehari, lalu aku bagi 3 untuk makan pagi, siang, dan juga malam. Yang ini adalah suction bowl. Ini dari brand Baby Safe. Jadi kalau anak aku itu aku biasakan untuk makan di high chair, pasti aku taruh makanannya di suction bowl ini. Dan ini tuh harganya cukup terjangkau, sekitar 30 ribuan, tapi suctionnya lumayan kuat untuk menempel di high chair. Yang ini adalah sendok makan bayi. Jadi ini 1 set dengan garpunya. Ini itu dari mereknya adalah Bibet kalau nggak salah, dan ini bisa melengkung ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang ini ada lagi sendok bayi. Ini 1 set isinya 2 dan dari brand Baby Safe. Untuk harganya sekitar 25.000. Dan ini sendoknya sudah dilengkapi dengan head indicator. Jadi kalau makanan bayi terlalu panas, nanti dia akan berubah warna. Yang ini adalah training cup. Ini dari brand Kokoni. Menurut aku ini itu wajib banget untuk punya dan berguna banget untuk melatih anak bayi biar bisa menyedot minumannya sendiri. Biasanya ini aku isi dengan air putih dan tidak pernah aku isi dengan susu ya, supaya anaknya itu nggak bingung kalau susu pakai dot, kalau ini itu hanya untuk air putih dan biasanya diminum setelah makan. Yang ini adalah baby slabber atau celemek makan bayi. Untuk bahannya itu dari silikon, ukurannya memang enggak terlalu besar, dan ini itu enggak ada brandnya ya. Untuk harganya itu sekitar 30 ribuan. Meskipun kelihatannya itu kecil, tetapi setelah dipakai anak aku ukurannya pas dan bisa lumayan untuk menutupi bajunya supaya enggak terkena cipratan makanan. Yang ini adalah high chair atau kursi makan bayi. Untuk brandnya itu dari Sugar Baby. Ini tuh sebenarnya aku nggak beli sendiri, tapi kado atau hadiah
Dan menurut aku ini itu berguna banget untuk melatih anak aku itu untuk makan sendiri di kursi bayi. Dan ini sudah aku pakai sejak bayi aku itu awal mula MPASI. Oke guys, itu dia review beberapa alat yang menurut aku kepake banget untuk membuat MPASI anak aku yang kedua. Dan nggak harus baru semuanya, aku pilih yang bener-bener kepake. Dan biasanya aku lihat dulu di rumah itu udah ada apa belum. Kalau udah ada, aku fungsikan khusus untuk MPASI dan enggak masak yang lain juga. Jadi aku cuci dulu sebelumnya bersih menggunakan sabun yang khusus untuk bayi, lalu dibilas juga dengan air hangat, baru aku pakai untuk buat MPASI. Jadi enggak semuanya itu harus beli baru, karena menurut aku kalau semua harus beli baru itu lumayan banget menyita budget, uangnya juga enggak murah ya untuk alat-alat MPASI yang bagus-bagus. Jadi ini alat-alat yang menurut aku nggak mubazir dan kepake. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube aku biar aku semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.